Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten 50 Kota akan mempraktekkan coaching dalam supervisi akademik tugas 2.3 demonstrasi kontekstual. Saya Maya Yulianingsi dari SLB Negeri 1 Harau. Rekan saya Harmita dari SMA N2 Harau. Dan rekan saya Deswanti SPD berasal dari UPTD SD Negeri 02 Mungo. Selamat menyaksikan. Bu Maya. Waalaikumsalam Ibu Nita. Oke, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, dengar Ibu Maya mau melakukan coaching ya? Ya Ibu, insya Allah hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Deswanti Ibu. Oke, baik Bu Maya, sebelum melaksanakan praktek coaching, boleh saya bertanya tentang Maya? Sebelum Bu Maya melakukan coaching, boleh saya melakukan beberapa pertanyaan Bu Maya? Boleh Ibu, dengan senang hati. Oke, ketika praktek coaching nanti bagaimana untuk rubrik penilaiannya Bu Maya? Apakah sudah sesuai? Baik Ibu, untuk nanti praktek coachingnya dengan rubrik penilaiannya saya menggunakan alutsista Ibu, di mana ada tujuannya, ada identifikasinya, ada rencana aksi dan tanggung jawabnya Ibu. Oke. Nah, kalau untuk pengembangan coachingnya sendiri itu potensi apa yang ingin Ibu Maya gunakan? Jadi untuk kompetensi coaching ini yang akan saya kembangkan yaitu mungkin dari pertanyaan-pertanyaan bobot Ibu, sehingga lebih terbuka coaching untuk menyampaikan permasalahannya kepada saya Ibu. Oke. Berarti itu lebih mengarahkan ke stimulus ya Bu ya untuk Bu Deswanti. Oke, berpikir lebih untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang sebelumnya dipikirkan oleh beliau. Ya Ibu, jadi speknya mengganti ide-ide atau tujuan yang dituju Ibu. Oke. Nah, kalau untuk indikator pencapaiannya bagaimana Ibu Maya? Ketika Ibu Deswanti menyampaikan permasalahannya dengan rasa aman untuk berbagi, kemudian mendapatkan solusi dan langkah-langkah dari rencana yang sudah dijelaskan Ibu. Oke, kayaknya Bu Maya sudah mempersiapkan ya untuk coaching kali ini. Ya Ibu, Bu izin untuk memanggil Ibu Deswanti Ibu. Oke, silakan Bu Maya. Bu Deswanti. Waalaikumsalam Bu Maya. Bagaimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu. Oke Ibu, sebelum kita mulai sesi coaching ini Ibu, apakah Ibu ada yang ingin diceritakan ini Ibu tentang permasalahannya di kelas? Betul sekali Bu, saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Sebelumnya selama ini saya merasa Bu, siswa saya sering tidak betah, sering tidak nyaman di dalam kelas selama proses pembelajaran. Mereka mudah kehilangan fokusnya ya Bu ya, konsentrasinya, dan terkadang sering meminta izin keluar kelas karena bosan atau merasa tidak nyaman. Terima kasih Ibu telah berbagi dari permasalahan Ibu tadi dengan situasi yang Ibu jelaskan, apa yang ingin Ibu capai dari sesi kita hari ini Ibu? Dari permasalahan itu Bu, saya berharap semoga saya bisa menemukan strategi atau solusi untuk membuat siswa saya tersebut merasa lebih betah lagi di dalam kelas dan dapat meningkatkan minat belajar mereka. Baik Ibu, bisa Ibu ceritakan kembali Ibu bagaimana kondisi Ibu saat mengajar, atau apa sih siswa Ibu tuh merasa bosan atau sering keluar kelas Ibu? Biasanya ya Bu ya, saat saya mengajar di kelas, menjelaskan materi, beberapa siswa itu tampak sedikit gelisah. Mereka sering meminta izin keluar kelas dengan alasan dekat toilet Bu. Namun saya rasa mereka itu hanya merasa bosan dan izin keluar itu hanya alasannya saja. Kemudian saya juga mencoba memvariasikan pembelajaran Bu, seperti dengan ceramah, tanya jawab, tetapi hasilnya masih sama. Apakah ada pola tertentu nih Bu yang ketika Ibu lihat, misalnya pada saat mata pelajaran tertentu atau materi tertentu sehingga membuat mereka sering keluar kelas atau bosan Ibu mengikuti pembelajaran dari Ibu? Kalau itu memang iya Bu, biasanya pada materi yang agak teoritis ya Bu ya,
atau pada jam-jam pembelajaran terakhir, saya merasa mereka lebih suka melakukan aktivitas itu melibatkan gerakan atau interaksi langsung, Bu. Wah, menarik sekali nih Ibu. Berarti dari permasalahan Ibu tadi, siswa Ibu lebih tertarik dari pembelajaran yang interaktif. Iya, Nah, sehingga siswa Ibu ini dia tidak tidak tertarik dalam pembelajaran yang teoritis ya Bu ya. iya. Apakah ada Ibu sudah mencoba pendekatan yang lain Ibu terhadap pembelajaran yang Ibu berikan kepada siswanya, mungkin lebih ke kinestetik atau pembelajaran berbasis proyek Ibu? Kalau melakukan hal tersebut, Bu, saya sudah ada, namun belum terlalu banyak. Tetapi saya berpikir itu juga merupakan solusi, Bu. Saya belum yakin bagaimana cara menerapkannya. Jadi cara menerapkannya itu dengan yang lebih baik di semua topik yang saya ajarkan. Hmm, Berarti dari permasalahan Ibu ini, bagaimana jika Ibu mencoba pendekatan yang lebih fokus pada partisipasi aktif siswa? Misalnya Ibu bisa mencoba menggunakan metode yang lain Ibu, atau mungkin agar siswanya lebih bisa bergerak, apakah Ibu sudah mencoba menggunakan metode-metode yang lain Ibu? Nah, kalau yang seperti yang Ibu sampaikan itu sepertinya saya tertarik, Bu. Saya bisa merancang proyek kecil ini di mana mereka harus bekerja dalam tim ya, Bu ya. Nah, kemudian mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas tertentu, mungkin membuat poster atau presentasi sederhana terkait topik yang sudah diajarkan. Bagus sekali ya Bu ya, berarti Ibu bisa mendapatkan idenya yang telah Ibu jelaskan tadi. Bagaimana jika Ibu memulai dengan materi yang biasanya membuat siswa cepat bosan Ibu? Apakah Ibu bisa merancang tugas kelompok yang membutuhkan mereka bisa kerjasama? Iya, saya bisa Bu mencobanya di pembelajaran minggu depan kayaknya Ibu ya. Saya juga akan memberikan mereka pilihan media untuk proyek sehingga mereka lebih tertarik lagi. Wah, bagus sekali nih Ibu. Jadi saya merasa senang sudah memiliki ide yang jelas untuk Ibu. Bagaimana Ibu akan memastikan bagaimana semua siswa terlihat terlibat dalam proyek yang Ibu berikan? Saya akan membagi mereka dalam kelompok yang beragam ya Bu ya, sehingga setiap siswa ini memiliki peran yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka sendiri. Saya juga akan memberikan umpan balik di tengah proses pembelajaran untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Luar biasa sekali ya Bu ya. Oleh karena itu dari rencana tindakan Ibu adalah membuat sebuah mata pelajaran dengan proyek. Nah, dengan melibatkan partisipasi dari siswa-siswa Ibu yang ada di kelas, bagaimana Ibu akan mengetahui seberapa efektif sih metode yang akan Ibu berikan? Saya akan melihat keterlibatan mereka itu Bu selama proyek dan melihat apakah ada perubahan dalam perilaku mereka di kelas. Saya juga akan meminta mereka memberikan umpan balik tentang metode pembelajaran yang baru ini. Wah, menarik sekali ini Ibu. Jadi bagaimana Ibu akan menyesuaikan rencana ini jika ada hambatannya Ibu? Saya akan fleksibel ya Bu dalam mengubah strategi jika diperlukan. Jadi strategi ini tidak menentu harus saya pakai selalu. Dan saya juga akan terus berkonsultasi dengan rekan sejawat saya untuk mendapatkan masukan tambahan. Bagus sekali ini Ibu. Saya merasa yakin bahwa Ibu punya rencana yang kuat untuk menilai siswa. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam Bu Dita. Oke, baik Bu Maya. Bu Maya tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Bakti. Nah, sebelum penutupan, saya akan memberikan pertanyaan masalah coaching tadi. Nah, apa yang sudah dilakukan saat coaching tadi terkait ketercapaian indikator yang diinginkan? Tadi ketika saya melakukan coaching dengan Ibu Deswanti, Ibu, saya telah menanyakan
melaksanakan sesuai dengan alur kita, di mana tadi Ibu Deswanti telah menjelaskan tujuannya, apa masalahnya, dan juga saya tadi telah mengidentifikasi permasalahan dari Ibu Deswanti, dan juga tadi ketika melakukan coaching kita juga telah merencanakan aksi apa yang akan dilaksanakan oleh Ibu Deswanti dan juga tanggung jawabnya dari Ibu Deswanti. Oke, nah Bu Maya, saya sebagai observer ya tadi ya, ketika Bu Maya dan Bu Wanti itu sudah berjalan dengan baik. Nah, ada juga proses alurnya dan juga sudah sesuai dengan alur dan cerita Bu Suwati tadi. Nah, sudah berusaha, Bu Maya sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Wanti sehingga Bu Wanti menemukan solusi dari permasalahan dari coaching yang Ibu Maya lakukan tadi. Pertanyaan terakhir ya Bu Maya ya. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru Ibu lakukan? Untuk kompetensi yang akan lebih saya kembangkan yaitu Ibu, saya harus lebih mengembangkan lagi tentang alur cerita ini, dan juga saya harus memperhatikan sepenuhnya terhadap coaching dari coach yang akan disampaikan kepada saya, karena itu sangat berpengaruh sekali. Dan juga saya akan berlatih kembali untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach saya bisa merasa nyaman dan aman untuk menyampaikan permasalahan kepada saya. Jadi sehingga nanti ketika coaching kembali, coach ini dapat menemukan solusinya gitu. Udah ya Bu ya. Nah, kita sudah melaksanakan coaching lebih baik. Demikian observasi kita hari ini. Nah, semoga bermanfaat bagi kita dan kita tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bu Maya. Assalamualaikum Ibu Ita. Oke, apa kabarnya hari ini Bu Maya? Alhamdulillah saya baik Ibu. Oke. Dan dengan Bu Maya ada nih yang mau disampaikan ya. Gini nih Bu, saya ingin bercerita dengan Ibu Ita. Iya. Saya mengalami kesulitan nih Bu untuk berbicara di depan umum ketika saya melakukan presentasi. Saya sering terbata-bata ini Bu ketika saya menyampaikan materi yang saya sampaikan ke audiens Ibu. Oke. Jadi yang saya tangkap ya, Bu Maya tadi bilang Bu Maya susah gitu ya untuk ini bicara, terbata-bata kalau berbicara di depan umum. Iya. Oke. Nah, waktu kita kan nggak banyak nih Bu Maya ya, mungkin sekitar 10 atau 15 menit. Nah, kira-kira nih dari pembicaraan kita ini apa nih yang Bu Maya harapkan? Yang saya harapkan dari tanya jawab kita hari ini Ibu, saya mengalami perkembangan Ibu yang biasanya saya sering deg-degan atau tidak percaya diri atau terbata-bata ketika presentasi. Jadi dengan adanya kita diskusi nih Ibu, bisa saya ada perubahan sedikit demi sedikit gitu Ibu. Oke, nah jadi Bu Maya mengharapkan ya dari nanti hasil diskusi kita ini Bu Maya nanti bisa tidak deg-degan lagi gitu ya, tidak ini lagi ketika tampil gitu ya, itu mungkin yang Ibu harapkan ya. Oke, nah kira-kira nih Bu Maya ya, supaya Bu Maya ini tidak deg-degan, supaya tidak terbata-bata lagi gitu ya ketika Bu Maya tampil mungkin. Nah, menurut Bu Maya nih, apa nih yang bisa Bu Maya lakukan? Mungkin dari permasalahan saya ini Bu, saya lihat karena saya sering terbata-bata dan juga ketika saya melakukan presentasi itu saya tidak percaya diri. Mungkin yang akan dapat saya lakukan itu bagaimana saya untuk meningkatkan percaya diri saya Ibu untuk menyampaikan presentasi di depan umum gitu ya. Oke, nah jadi Bu Maya tadi bilang bahwa saksi penyebabnya itu karena kurang percaya diri ya Bu Maya ya. Nah jadi karena kurang percaya diri sehingga Bu Maya
pede dan terbata-bata kalau berbicara di depan umum. Nah, kira-kira apa nih yang supaya ini tidak ini bisa berubah gitu ya dari yang grogi, terbata-bata. Nah, kira apa nih yang bisa dilakukan nih supaya ini bisa lebih baik gitu? Mungkin untuk menyelesaikan dari permasalahan saya ini, Ibu, mungkin saya harus lebih banyak latihan mungkin ya, Ibu ya. Iya, iya. Yang biasanya saya terbata-bata bicara di depan umum, mungkin saya lebih banyak untuk latihan bicara di depan umum atau melakukan bicara di depan cermin, atau juga bisa latihan dengan rekan-rekan sejawat di sekolah, Ibu, atau saya dapat berlatih dari berbagai sumber, Ibu, atau mungkin dari YouTube, atau mungkin dari pelatihan-pelatihan yang lain gitu, Ibu. Oke. Nah, jadi Bu Maya akan melakukan latihan gitu ya. Akan melakukan latihan, dengan demikian Bu Maya berharap nanti Bu Maya bisa terlatih gitu ya dan tidak gugup lagi kalau berbicara di depan umum. Nah, kira-kira upaya yang Bu Maya lakukan ini seberapa berpengaruh nih terhadap masalah yang Bu Maya hadapi sekarang? Berpengaruhnya mungkin sangat berpengaruh, Ibu, karena yang biasanya saya kurang percaya diri dan juga mungkin terbata-bata ketika lihat orang yang ramai gitu ya, Bu ya. Mungkin ada perubahannya, Ibu, dengan terjadinya kebiasaan latihan yang terus-menerus, sehingga mungkin saya ada perubahannya dalam diri saya untuk menjadi sebuah narasumber atau presentasi di depan umum itu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Maya ya. Nah, kira-kira nih ya Bu Maya ya, dari upaya yang Bu Maya lakukan tadi gitu. Nah, kalau kita skalakan ya Bu Maya ya, berapa nih tingkat keberhasilan yang menurut Bu Maya ini? Mungkin skala keberhasilan saya yang awalnya saya tidak percaya diri ini, Ibu ya, saya terbata-bata. Untuk skalanya dari keberhasilan, karena saya mungkin sering latihan, mungkin saya skalanya 8. 8. Iya. Oke, jadi dengan latihan tadi mungkin Bu Maya sudah beralih ke posisi 8 gitu ya Bu Maya ya. Oke, sangat luar biasa sekali apa yang dilakukan Bu Maya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Maya akan melakukan latihan-latihan supaya Bu Maya ini tidak gugup lagi gitu? Berapa di rencananya? Untuk rencananya, Ibu, saya akan melaksanakannya sesegera mungkin, Ibu. Mungkin setelah kita melakukan diskusi ini, Ibu, saya akan membuat rencana atau jadwal bagaimana saya melakukan latihan setiap hari. Mungkin Ibu berbicara di depan cermin, terutama untuk menyampaikan materi sehingga saya percaya diri, atau juga saya dapat memahami, mendalami materi yang akan saya sampaikan, sehingga ketika saya presentasi di depan umum, saya tidak terbata-bata lagi dan percaya diri untuk menyampaikan presentasi saya gitu. Semoga apa yang Maya lakukan nanti membuahkan hasilnya Bu Maya ya. Nah, dari rencana Bu Maya akan melakukan tindakan tersebut. Nah, dikira apakah Bu Maya bisa melakukannya sendiri atau butuh bantuan dari orang lain? Untuk Assalamualaikum Ibu Harmita. Waalaikumsalam Bu Maya. Bagaimana nih kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Jadi gini Ibu, saya dengar Ibu mau melaksanakan praktek coaching nih Bu, apakah benar Ibu? Iya, benar sekali Bu Maya. Baik Ibu, sebelum melaksanakan praktek coaching dengan rekannya, bolehkah nih Bu, saya mau bertanya-tanya terlebih dahulu Ibu? Boleh, silakan Bu. Baik Ibu, sebelum praktek coaching ini, apakah Ibu telah menyiapkan rubrik penilaiannya Ibu? Sudah, jadi rubrik yang sudah saya persiapkan yaitu meliputi indikator cipta yang dimulai dari tujuan identifikasi, rencana aksi, dan sampai kepada tanggung jawab. Oke. Untuk kompetensi pengembangan coachingnya sendiri ini Ibu, bagaimana Ibu untuk apa yang akan Ibu lihat?
Ya, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih berbobot, yang lebih bersifat terbuka. Berarti Ibu lebih mengarahkan atau menstimulus rekan sejawatnya nanti untuk berpikir yang lebih untuk menyampaikan atau tindakan-tindakan yang sebelumnya yang dipikirkan oleh beliau ya Bu ya. Nah, iya Bu, jadi stepnya kepada menggali ide atau tujuan yang dituju. Oke, untuk pencapaian indikator pencapaiannya sendiri bagaimana Ibu? Nah, ketika Ibu Deswanti sudah mendapatkan rasa aman, mendapatkan solusi dan langkah-langkah dari rencana yang sudah jelas. Oke Ibu, untuk indikator pencapaiannya bagaimana nih Ibu? Nah, jadi ketika Bu Deswanti sudah mendapatkan rasa aman, berbagi, mendapatkan solusi dan langkah-langkah dari rencana yang sudah jelas. Oke, kayaknya nih sepertinya Ibu sudah siap nih untuk melaksanakan praktek coaching hari ini ya Ibu? Iya Ibu, kalau begitu boleh saya langsung panggil Bu Deswanti Bu? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Bu Wanti. Waalaikumsalam Bu Nita. Apa kabar Bu Wanti? Alhamdulillah saya sehat Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat. Kabarnya Bu Wanti ada yang mau diceritakan ya hari ini? Betul Bu, saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke. Kita tentu tidak memiliki waktu yang banyak ya Bu Wanti ya. Sekitar 15 menit. Kira-kira kali ini kita akan menyampaikan apa ini? Begini Bu, di sekolah saya itu ya Bu ya, setelah saya amati, saya perhatikan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru-guru tersebut tidak mengalami perubahan Bu dari tahun ke tahun. Jadi mereka di sana masih menggunakan metode konvensional. Padahal ya Bu, seperti yang sudah kita ketahui pada saat ini, IT sudah sangat berkembang pesat dan sangat banyak lagi metode-metode pembelajaran yang menarik perhatian siswa seperti quizzes ya Bu ya, atau word wall. Namun guru-guru rekan-rekan saya di sana itu hanya menggunakan metode konvensional saja. Beliau tidak melakukan perubahan ke arah yang lebih baik sehingga pembelajaran terhadap peserta didik itu kurang bervariasi. Oke, kalau saya garis bawahi ya, jadi permasalahan Bu Wanti ini pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan Ibu ini kurang variatif ya Bu ya? Betul Bu Nita, pembelajarannya kurang berkreatif dan menggunakan metode pembelajaran yang konvensional saja. Oke, baik. Jadi inti dari percakapan kita ini apa yang ingin Bu Wanti dapatkan? Inti dari percakapan kita pada kali ini Bu, saya ingin melakukan adanya perubahan di sekolah saya khususnya dalam pencapaian materi pembelajarannya Bu, menggunakan metodenya dan medianya. Oke, jadi yang ingin Bu Wanti harapkan ini adanya perubahan ya Bu ya? Ya, Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bu Wanti lihat atau yang ingin Bu Wanti dapatkan? Saya menginginkan adanya perubahan ini Bu dalam penyampaian metode ya Bu ya. Metode atau media pembelajaran agar lebih bervariasi lagi, misalnya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi menarik. Nah, pokoknya saya menginginkan di sekolah saya itu guru-gurunya itu bisalah mengikuti perkembangan zaman dengan adanya IT ini. Bu. Jadi yang Ibu Wanti sampaikan tadi pembelajaran yang bervariatif menggunakan metode, media, model itu bisa dikatakan itu kondisi yang ideal ya Bu ya? Iya Bu. Dan itu berada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Ibu Wanti ini berada di level berapa ini? Kira-kira setelah saya amati ya Bu ya, mungkin di sekolah saya berasa sekarang ini masih berada di level 4. Oke, di level 4. Kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran bagi yang lebih berkreatif di sekolah Ibu Wanti? Sejatinya memang kita inginnya levelnya yang tinggi ya Bu ya. Iya. Tetapi setelah saya ukur-ukur lagi Bu, saya tidak mungkin mencapai ke level yang tinggi itu. Mungkin hanya bisa sampai level 7 saja Bu. Oke. Dari level 4 ke level 7 ya kira-kira usaha apa yang akan Ibu Wanti lakukan untuk mencapai adanya perubahan tersebut? Untuk saat ini saya sendiri pun masih memikirkan atau merancang rencana yang akan saya lakukan selanjutnya Bu. Perubahan apa yang mungkin
yang akan membuat kegiatan mentoring seperti ini Bu yang lebih baik lagi. Iya. Jadi untuk mentoring, Ibu akan merencanakan pendampingan. Selain itu, ada tidak strategi yang akan Ibu lakukan? Mungkin pernah Ibu Anti lakukan di sekolah dan teman-teman itu nyaman dengan penyampaian materi yang Ibu Wanti lakukan? Mungkin kalau bukan dengan mentoring Bu, Ya. saya akan mencobanya dengan konsultasi dengan kepala sekolah dan untuk membuat sebuah kegiatan latihan atau workshop. Tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru ya Bu ya, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Sepertinya untuk mentoringnya, Ibu untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan waktu yang matang, waktu yang tidak sebentar. Nah, biayanya juga harus mencari narasumber yang kompeten. Betul Bu. Kalau untuk mentoring ini kita kan harus mengadakan pelatihan, workshop. Jadi memang seperti kata Ibu tadi, kita membutuhkan waktu dan biaya yang sangat banyak sekali. Jadi menurut saya Bu, yang lebih nyamannya guru itu memang dengan mentoring ini Bu. Oke. Mentoring ya Bu ya. Oke. Kegiatan mentoring yang dilakukan ini memerlukan bantuan gimana Bu? Bantuan yang dibutuhkan ini mungkin kita akan meminta bantuannya dari rekan-rekan guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT ini Bu, yang bisa menggunakan pembelajaran ini yang bervariasi menggunakan teknologi. Oke, jadi Bu Anti ingin melakukan mentoring dengan cara kolaborasi ya dengan rekan kerja. Kira-kira kapan Bu Anti lakukan? Saya menginginkannya secepatnya Bu. Insya Allah saya besok akan melakukannya. Saya akan mencoba berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah saya dan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba melakukan kegiatan mentoring ini. Bagus sekali ya Bu Wanti ya. Nah, kira-kira Bu Wanti dari percakapan kita kali ini apa sih yang Bu Wanti dapatkan? Dengan cara adanya mentoring, kemudian dibantu dalam kegiatan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan pembelajaran yang bervariasi. Alhamdulillah ya Bu Wanti ya, sudah ada gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan pada pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, nanti saya tunggu ya Bu Wanti ya. Ketika Bu Wanti sudah melakukan mentoring dan cerita lagi, mungkin percakapan kita kali ini cukup sampai di sini saja. Mungkin rencana. Assalamualaikum Ibu Nita. Waalaikumsalam Bu Maya. Tadi Ibu Nita telah melaksanakan coaching dengan rekan sejawatnya. Nah, sebelum saya menutup coaching ini, Ibu, saya ingin bertanya nih Bu, seputar permasalahan dari observasi yang Ibu lakukan. Nah, dari observasi coaching yang Ibu lakukan tadi, apa yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator pencapaian yang telah kita bicarakan di awal itu? Ya, di sini saya sudah melakukan coaching sesuai alur peta, menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali permasalahan sehingga menemukan masalah-masalah dan menemukan solusi. Ibu. Oke, baik Bu Nita. Tadi ketika Ibu melaksanakan coaching, saya lihat Ibu Nita telah sesuai dengan alur kita, di mana Ibu menanyakan tujuan dari Ibu rekan tadi, apa sih yang dia permasalahkan. Nah, kemudian tadi Ibu juga mengidentifikasi permasalahannya. Dan Ibu juga telah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dari identifikasi tersebut timbullah rencana aksi dari rekan Ibu. Nah, dan juga tadi sudah terlihat ya Ibu ya tanggung jawab yang akan dilakukan oleh rekan Ibu yang Ibu lakukan coaching. Nah, terakhir nih Ibu, tadi ketika Ibu melakukan coaching, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ketika berdasarkan coaching yang Ibu lakukan? Ya, nah jadi potensi yang saya lakukan dengan cara lebih memahami proses tentang supaya coaching ini lebih baik lagi Bu. Berarti Ibu telah melaksanakan sesuai dengan kompetensi
kompetensinya, indikator pencapaiannya. Nah, tadi saya juga telah melihat bahwa Ibu telah memberikan pertanyaan berbobot dan juga Ibu telah memperhatikan sepenuhnya curhatan Ya. dari rekan Ibu. Gini nih Bu, karena sesi kita sudah selesai, gambaran dari coaching yang Ibu lakukan sudah terlihat bagi saya. Demikian ya Ibu ya, observasi kita tentang praktek coaching Ibu dengan rekan sejawat. Semoga kedepannya Ibu dapat melaksanakan coaching dengan rekan sejawat untuk membantu mencari solusi dari permasalahan mereka, sehingga dengan kegiatan ini Ibu dapat mengembangkan alur ceritanya, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya Ibu Maya. Terima kasih Ibu Nita. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Demikianlah praktek coaching dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.